Halo, saya Riva Yunita. Saya akan berkunjung ke rumah Teh Nabila selaku warga setempat untuk wawancara terkait permasalahan atau kondisi di Kampung Lebak Saninten. Assalamualaikum. Teh, maaf mengganggu waktunya. Saya akan mewawancarai bagaimana sih situasi di Lebak Saninten. Ya, silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini saya akan mewawancarai bagaimana situasi atau permasalahan di Kampung Lebak Saninten ini. Iya. Apa aja sih? Permasalahan di Kampung Lebak Saninten ini sebenarnya banyak. Salah satunya banjir yang biasanya ada setiap tahun. Kayak tahun ini aja, awal tahun 2021 kemarin banjir lumayan lama. Terus dari sampah yang dibuang masyarakat, terus kurang komunikasinya antar masyarakat juga menurut saya jadi masalah di Lebak Saninten ini. Pernah ada kegiatan apa aja sih di Kampung Lebak Saninten ini dan bagaimana respon warganya terhadap masalah-masalah yang dihadapi gitu. Terus apa situasi yang dihadapi sekarang di Lebak Saninten? Kalau kegiatan pasti ada kayak bersih-bersih bareng, cuman respon warganya memang kurang, kayak nggak semuanya, hanya sebagian. Terus kebanyakan juga bapak-bapaknya yang ikut bersih-bersih. Kalau ibu-ibunya, menurut saya ya, ibu-ibunya kayak lebih ke mereka mungkin emang ada kerjaan di rumah jadi kurang ikut, tapi lebih baiknya sebenarnya harusnya ikut bersih-bersih juga, entah itu mau ngasih masakannya biar ngebantu bapaknya buat semangat bersih-bersihnya. Tapi kegiatan itu tuh nggak berjalan lama, kayak paling cuman sebulan itu paling cuman sekali, jadi bersih-bersih di sini tuh kurang. Oh, kalau dari kegiatan besar itu ada gak sih kayak misalnya 17 Agustus Maulid Nabi gimana? Kalau kegiatan kayak hari-hari besar ada, 17 Agustus juga kita sempat ngadain. Tapi dari panitia pemudanya juga kurang, karena di sini juga pemudanya kayak kurang kumpul. Mereka punya kegiatan masing-masing. Terus yang ikutnya juga sedikit karena emang kehitung kalau anak-anak di sini sedikit. Cuman dari bapak ibu-ibunya juga kalau diajakin buat ikut mereka juga susah, kayak nggak bisa lah, terus malu lah ada kegiatan apa lah, jadi kurang. Terus kalau kegiatan Maulid Nabi juga ada tiap tahun, tapi kalau Maulid Nabi kita jalan, alhamdulillahnya rame, terus peminatnya juga banyak. Paling yang jalan tuh cuman itu sih. Oh, berarti kita nyari solusi nih buat gimana sih cara meningkatin lagi. Setelah itu dari anak-anaknya nih bagaimana sih kegiatannya? Apa anak-anaknya di sini tuh di rumah aja apa gimana? Kalau anak-anak sih mereka main, cuman kayak kegiatan kurang kegiatan kayak ngaji bareng, mungkin kayak yang itu daripada main gitu ya. Kalau maghrib kayak ngaji bareng kayaknya lebih bagus, cuma kalau di sini tuh kurang. Sebenarnya sempat ada, cuman nggak jalan karena anak-anaknya ada yang rumahnya di bawah, terus kayak gelap kan ke atasnya, jadinya anak-anak yang mau ngajinya tuh kurang karena dia kalau malam takut pulangnya, jadinya akhirnya udah nggak ada lagi sekarang. Jadi menurut Tete nih, apa sih gitu kan, maksudnya bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut, permasalahan yang ada di Lebak Saninten? Kalau menurut saya ya, bagusnya sih kita setiap minggu ngadain bersih-bersih, entah itu hari Minggunya, entah itu hari Jumatnya. Tapi kan bagusnya hari Minggunya ya, karena kan sebagian warga sini kerja juga, jadi kalau hari Minggu kan libur, jadi bisa ikut bareng-bareng. Terus ada kegiatan arisan juga buat ibu-ibu biar komunikasinya lancar. Iya benar. Biar nggak terlalu sendiri-sendiri di rumah gitu. Oh iya sih, soalnya di Lebak Saninten tuh komunikasinya yang kurang ya. Iya. Dalam permasalahan sampah tuh saya nih punya solusi juga. Bagaimana sih kalau misalnya kita nih kayak ada ngadain tempat gitu kan buat pembuangan sampah, biar kalau misalkan warga LBS, warga Lebak Saninten tuh tidak membuang sampah sembarangan kan. Soalnya nih saya nih kalau misalnya lewat banyak gitu sampah bertebaran atau enggak
warganya gitu masih membuang sampah sembarangan, apakah boleh gitu kita mengadain tempat atau suatu tempat biar kita membuang sampah ke situ gitu, kayak bank sampah tersebut gitu. Itu juga bagus sih, cuman kita kayak narik minat masyarakat ini yang pasti harus banget ngedorong masyarakatnya biar mau ngerespon kegiatan yang kita buat kayak bank sampah ini. Teh, ada solusi lain gak sih biar kita mengurangi banjir dan tidak terjadi lagi tiap tahunnya? Kalau solusi mungkin dari pembuangan kali ya, kayak selokan. Kita harusnya bikin selokannya lagi yang lebih lebar, karena kan kapasitas, mungkin kalau selokannya kecil kapasitas air yang ditampung juga kecil, jadinya yang bikin banjir juga mungkin itu juga kan dari sampah. Terus tadi selokannya, kalau tadi warga udah buang sampah tapi kalau buang airnya masih kecil, itu juga pasti masih bisa terjadi banjir. Nah, benar tuh. Bisa jadi berarti kita solusinya nih. Yang pertama kita bikin tempat untuk pembuangan sampah, terus arisan buat jaga komunikasi juga ya antar warganya. Terus kita bikin selokan nih, nanti kita kerja bareng-bareng gotong royong. Kita ajak masyarakat Lebak Saninten ini. Teh, aku ada ide nih, gimana sih kalau misalkan nih kita adain kumpulan buat anak-anak nih, kita sebagai remaja gitu ya, ngajakin anak-anak kecil buat belajar bareng, ngerjain tugas bareng, kita ngajarin anak-anak gitu kan. Dan kalau misalkan ada kegiatan besar seperti 17 Agustus itu tuh mereka biar nggak canggung lagi, kita juga sebagai anak muda, anak remaja maksudnya ya, biar nggak canggung lagi kalau ketemu, kalau misalnya ngadain kumpul-kumpul Lebak Saninten gitu semuanya, biar enggak apa ya, seperti itu, biar lebih akrab juga ya, bener. Boleh sih, tapi kita kerja sama dulu sama remajanya, terus kita baru panggil anak-anaknya. Nah iya bener teh. Kita kan tadi udah cari solusi bareng-bareng, gimana kalau ada waktu yang tepat nanti kita buat kegiatan yang kita tadi obrolkan. Tinggal nyari waktu yang pas aja, nanti kita adain bareng-bareng. Iya, nanti kita diskusiin lagi, nanti kita ini sama warga-warganya juga. Baik teh, makasih ya atas obrolannya, wawancara ini. Maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa.